经没法躲。那你离得太出去，可你必将完蛋。火神元晶的反冲力。别坚持了2600年。这京都撕裂灵魂，不如同时。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Swelser episode ke-195. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya perkumpulan dari para kaisar kuat telah berkumpul, yang mereka memperebutkan harta dari bintang tersegel, dan singkatnya pun pertempuran terjadi di mana-mana yang pertempuran tersebut banyak menjatuhkan korban jiwa, tetapi pertempuran itu juga tidak bisa menghasilkan apa-apa karena bintang tersegel yang menjadi rebutan, membuat bintang tersegel tidak bisa dimiliki oleh siapapun selama banyak orang yang mencoba untuk mendapatkannya, dan banyak orang pun memutuskan untuk memusnahkan para anggota lainnya untuk menjarah harta-harta mereka, termasuk dengan Lo Fong. Dan juga kemarin adanya pertarungan antara kaisar Automaton yang bernama Volleif bertarung melawan kaisar manusia Seven Blade, dengan kaisar Volleif melepaskan serangan pagoda yang serangan itu dapat dihentikan oleh kaisar Seven Blade menggunakan harta dewa kuno, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan pertempuran yang kembali memanas, yang dalam pertempuran tersebut banyak orang dibuat kaget karena tiba-tiba saja adanya pintu keluar dari menara bintang, dan banyak orang yang sudah mengalami kerugian pada pertempuran ini, mereka memutuskan untuk kabur dari pertempuran dengan memasuki pintu keluar itu. Sedangkan untuk Lo Fong, ia sekarang sedang menyimpulkan situasi yang terjadi pada menara bintang. Lo Fong menganggap situasi pada menara bintang mencoba untuk mengundang dirinya. Pertama Lo Fong yang mendapatkan panggilan dari menara bintang, setelahnya adanya bintang tersegel yang muncul secara kebetulan di saat Lo Fong yang hadir di menara bintang, dan juga hal itu membuat para kaisar melakukan pertempuran besar. Dan Lo Fong menduga pertempuran ini adalah usaha dari menara bintang yang mencoba untuk memancing Lo Fong. Tetapi di tengah pertarungan itu, Lo Fong melihat Kaisar Tianchen mendapatkan serangan mental yang membuat ia tersiksa. Kaisar Tianchen dengan segera memberikan peringatan kepada semua orang bahwasanya adanya serangan mental yang telah menyerang dirinya, dan Lo Fong bersama lainnya diminta untuk waspada. Dan setelahnya pun diperlihatkan para rombongan dari ras Demon, yaitu kelompok yang telah memberikan serangan kepada Kaisar Tianchen. Yang dari ras Demon tersebut adanya 6 anggota. Pertama Kaisar Yaryu, Kaisar Naga Api, Kaisar Gempa, Kaisar Awan, Kaisar Angin, dan juga Kaisar Cimang. Dan di sana Kaisar Tianchen mengenali Kaisar Cimang itu yang memiliki kekuatan mental yang kuat, dan Kaisar Tianchen memperingatkan kepada semua orang untuk berhati-hati dengan Kaisar Cimang karena Kaisar Tianchen mengakui kalau kekuatan mental dari Cimang hampir mirip dengan dirinya yang sama kuatnya. Dan di sana mereka semakin dibuat terpojok karena para pasukan ras Demon yang bertambah dengan 6 anggota lainnya, yang total adanya 12 kaisar, dan di antara mereka keenamnya adalah batas kaisar. Lo Fong bersama dengan kelompoknya yang melihat situasi ini sadar bahwasanya situasi mereka sekarang berada di situasi yang tidak menguntungkan, dan kelompok Lo Fong ingin mundur dari pertempuran. Tetapi Kaisar Demon, yaitu naga berkepala 2, menggunakan kekuatan dari hukum waktunya untuk menghentikan pergerakan semua orang. Dan setelahnya para rombongan dari Kaisar Demon, mereka langsung maju menyerang rombongan Lo Fong. Kaisar Tianchen langsung membebaskan semua orang, dan setelahnya Kaisar Tianchen menyuruh kepada semua orang untuk melakukan pertempuran karena sekarang sudah terlambat bagi mereka untuk mundur. Dan Kaisar Tianchen maju duluan untuk menghadapi Cimang, yaitu pemimpin dari kelompok tersebut. Sedangkan Lo Fong bersama dengan Mas Bro, mereka berdua bekerja sama untuk menghadapi 4 batas kaisar dari ras Demon. yang karena Lo Fong dan juga Mas Bro senjata mereka telah dilapisi oleh racun Femo yang membuat serangan mereka lebih mematikan untuk bisa menewaskan Kaisar Batas.
Tetapi tetap saja kelompok Lo Feng yang kalah jumlah membuat mereka berada di situasi yang kepepet sampai membuat salah satu rekan mereka yaitu Kaisar Zhang Qi ia tewas akibat serangan dari para Kaisar monster dan juga gelombang energi dari Harta Bintang tersegel. Dan situasi pertempuran ini kelompok Lo Feng semakin kepepet dari semua pihak. Kaisar Chu Wu ia dipojokkan dengan 4 Kaisar Demon dan sedangkan untuk Kaisar Tianchen ia telah membakar energi anjingnya untuk menghadapi Qimeng. 我脱不开身啊！极限围攻，遭不朽神体营体。 Lo Feng pun langsung membagi tugas untuk membantu mereka, yaitu dengan Lo Feng menyuruh kepada Mas Bro untuk membantu Kaisar Chu Wu menghadapi 4 Kaisar Ras Demon, sedangkan untuk Lo Feng ia akan membantu Kaisar Tianchen. Dalam pertarungan Kaisar Tianchen ia semakin berada di kondisi yang terpojok karena serangan Kaisar Qimeng yang dapat menjatuhkan Kaisar Tianchen. Lo Feng pun dengan segera meraih Kaisar Tianchen dan mencoba untuk mengangkatnya. Tetapi di saat itu, Kaisar Qimeng menyerang Lo Feng dengan kekuatan mentalnya yang membawa Lo Feng seketika kehilangan kesadaran dan ia terjatuh dari atas udara menuju ke tempat dari pusaran riak energi Menara Bintang. Hal ini pun membuat Mas Bro khawatir karena situasi Lo Feng yang sangat berbahaya. Kaisar Dohe mencoba untuk mengejar Lo Feng, menyelamatkan Lo Feng. 我可真要一步登天呀！都是我的。 Tetapi di sana kita mendapatkan isi hati dari Kaisar Tianchen yang ternyata semua ini merupakan rencana dari Kaisar Tianchen. Kaisar Tianchen ternyata secara diam-diam ingin mengambil semua harta yang dimiliki oleh Lo Feng. Dan untuknya berkat tubuh manusia Lo Feng yang terlatih kekuatan mental lebih kuat dari apa yang Tianchen duga, Lo Feng bisa terbebas dari kekuatan mental Kaisar Qimeng. Dan di sana Lo Feng sadar bahwasanya semua ini merupakan jebakan dari Kaisar Tianchen. Lo Feng tahu Kaisar Tianchen sebenarnya merupakan dalang yang telah membuat pertempuran ini. Sebenarnya Qimeng dan juga para anggota Ras Demon yang melawan mereka sekarang telah berada di bawah kontrol dari Tianchen dengan kekuatan mentalnya Tianchen. Dan Tianchen sengaja untuk berpura-pura berada di kondisi terpojok agar Lo Feng menolongnya yang padahal untuk menewaskan Lo Feng. Kaisar Tianchen sudah menganggap Lo Feng akan tamat karena ia yang akan terkena riak energi pada Menara Bintang. Ya setelah Lo Feng terkena riak energi itu, maka Kaisar Tianchen akan mengambil semua hartanya Lo Feng. Tetapi Lo Feng ia tidak menyerah, ia pun mengeluarkan kristal dewa apinya untuk meledakkan kristal tersebut agar bisa memberikan daya dorong bagi Lo Feng untuk bisa keluar dari daya tarik riak energi dari Menara Bintang, sekaligus ingin menewaskan Kaisar Tianchen. Kaisar Tianchen yang melihat kristal dewa api itu ketika panik, ia pun langsung mencoba untuk melarikan diri dari Lo Feng. 已经没法躲，那你离得太出去，可你必将完蛋。火神元晶的反冲力。 Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya seseorang misterius yang menggunakan kekuatan hukum waktunya untuk menghentikan seluruh pertempuran yang berada di Menara Bintang. Yang di saat itu adanya portal dimensi di hadapan Lo Feng yang membawa Lo Feng pergi meninggalkan tempat arena pertempuran sambil adanya suara yang memanggil Lo Feng dengan sebutan Nak. Dan setelahnya waktu kembali berlanjut dan di sini Kaisar Tianchen tidak peduli lagi dengan Lo Feng dan dirinya lebih ingin untuk mengincar harta dari Kaisar Chu Wu dan juga Kaisar Panah Berat, yaitu Mas Bro. Di saat Lo Feng yang terbawa oleh portal dimensi itu, Lo Feng juga telah terhubung dengan Mas Bro. 我没事，主人，快提醒虚无王小心提防。 Lo Feng memperingatkan kepada Mas Bro bahwasannya Kaisar Tianchen merupakan pengkhianat. Mas Bro disuruh untuk segera kabur dari pertempuran bersama dengan Kaisar Chu Wu. Mas Bro menerima pesan tersebut. Singkatnya Lo Feng telah terbawa di tempat yang berbeda yang ruangan itu merupakan ruangan inti dari Menara Bintang. Di sana Lo Feng berhadapan dengan sosok suara yang telah memanggil dirinya dan juga memindahkan dirinya. 让人不禁想要臣服，力量带我来自。 已经82亿年了。 Yang sosok tersebut bernama Putih menyambut Lo Feng dengan sebutan kandidat ketiga dari murid master. Dengan Putih mengakui kalau ia telah menunggu Lo Feng selama 8,2 miliar tahun. Lo Feng yang melihat kehadiran Putih merasakan kalau kekuatan Putih ini seperti ranah Universe Master yang kekuatannya hampir mirip dengan guru Lo Feng yaitu penguasa kota kekacauan primal. Di sana Lo Feng dibuat kebingungan mengira kalau Putih ini merupakan pemilik dari Menara Bintang dan Lo
Lo Feng juga heran kenapa dirinya disebut sebagai kandidat ketiga. Putih menyadari dengan Lo Feng yang memiliki banyak pertanyaan kepada dirinya dan Putih pun mulai menjelaskan kepada Lo Feng. Putih menjelaskan kalau dirinya merupakan penjaga dari Menara Bintang, bukan pemilik dari Menara Bintang, dan Menara Bintang merupakan harta buatan dari gurunya Putih, dan sang guru bertujuan membuat Menara Bintang ini untuk kepada ras manusia yang berada di planet bumi, termasuk dengan ras sebelum dari ras manusia yaitu ras Yansen. Putih memberitahu kalau sang guru bertujuan memiliki 3 murid. Murid pertama adalah Putih, murid kedua adalah pemimpin dari ras Yansen, dan murid ketiga masih belum ada tetapi calonnya berasal dari manusia planet bumi, dan Lo Feng merupakan calon ketiga. Putih juga sedikit menjelaskan mengenai ras Yansen yang dulunya merupakan penguasa yang sangat kuat karena memiliki bakat alami yang menakjubkan, membuat kekuatan dari ras Yansen diakui sebagai kekuatan yang tak tertandingi pada eranya. Tetapi sang guru masih belum puas dengan ras Yansen karena menganggap perkembangan dari ras Yansen yang mentok tidak bisa untuk meningkatkan kekuatan mereka, dan setelahnya pun pengganti ras Yansen adalah ras manusia yang walaupun dalam pembentukan alaminya ras manusia itu lebih lemah daripada ras Yansen, tetapi dalam bentuk kekuatan jiwa mereka memiliki perkembangan yang tidak terbatas. Jadi perbedaannya ras Yansen kuat di awal tetapi mentok, sedangkan ras manusia lemah di awal tetapi potensinya tak terbatas. Dan Putin juga memberitahu ras manusia bukan Lo Feng yang pertama, tetapi adanya 2 kandidat yang dulu pernah mencoba tetapi kedua kandidat itu telah gagal, dan Lo Feng merupakan kandidat terkuat sebagai kandidat yang ketiga. Dengan Lo Feng juga yang telah menunjukkan kemampuannya yang sangat hebat, telah bisa mempelajari teknik kesengsaraan pada kristal jiwa langit, yang dimana teknik kesengsaraan ini merupakan teknik dari 9 volume tanpa nama alias harta warisan dari ras Yansen, dan Lo Feng sekarang telah memenuhi syarat bagi Putin untuk menerima ujian hidup dan mati, dan ujian ini adalah untuk Lo Feng menentukan apakah ia layak untuk menjadi pemilik dari Menara Bintang atau tidak. Tetapi jika Lo Feng gagal pada ujian ini, maka Lo Feng hanya akan menghadapi kematian. Yang kematian ini bukan kematian biasa tetapi adalah riset genetik, yang walaupun nantinya Lo Feng dibangkitkan oleh gurunya Lo Feng yaitu Master Kota Kekacauan Primal yang telah berada di ranah Universe Master, tetapi nanti kebangkitan Lo Feng akan berbeda genetiknya dengan Lo Feng yang sekarang. Lo Feng benar-benar akan kehilangan semuanya, ingatannya, kekuatannya, dan juga warisan ras Yansen, termasuk amarnya Lo Feng tidak akan bisa lagi menyatu dengan tubuhnya Lo Feng. Berarti seperti Lo Feng bangkit tetapi bukan menjadi dirinya lagi. Lo Feng pun mulai memikirkan untuk menerima atau menolak, tetapi pada akhirnya Lo Feng memutuskan untuk menerima hal ini karena Lo Feng yang ingin tumbuh untuk menjadi semakin kuat. Putin pun mulai memproses ujiannya Lo Feng. Putin juga memberitahu bahwasannya kandidat sebelum Lo Feng, mereka telah mengikuti ujian seperti ini dengan mereka masing-masing memiliki nilai yang berbeda, yaitu ada yang 2000-an dan juga ada yang 3000-an. Dan setelahnya Lo Feng pun memulai ujiannya, yang dalam ujian ini Lo Feng seketika mendapatkan rasa sakit dari dalam jiwanya yang seperti terkoyak. Yang rasa sakitnya juga melebihi rasa sakit dari penyatuan dari kristal Sui Luo, yang pelatihan Lo Feng singkatnya telah lewat 1 tahun, 2 tahun, dan juga berbagai tahun lainnya. Yang kita diperlihatkan juga perkembangan dari orang-orang yang berbeda, termasuk dengan Hong yang semakin dekat dengan kekasihnya Cici, dan juga perkembangan dari para pihak lainnya, termasuk dengan anaknya Lo Feng, yang ternyata ia sekarang juga mendapatkan pelatihan dari kota kekacauan primal. Dengan ia telah berteman dengan AI Chan dan juga Bolan, yang bahkan Bolan juga yang melihat anaknya Lo Feng, ia melihat bahwasannya mereka berdua sangat mirip. Yang si anak kultivator ini Mimin sedikit lupa antara Luo Ping atau Luo Hai, tetapi seingat Mimin ia Luo Hai. Dan untuk Lo Feng yang masih melanjutkan pelatihannya, Lo Feng sekarang sedikit merasa bosan dan juga rasa sakit yang ia alami juga semakin kuat.
转移。 Dan Lo Fong pun memutuskan untuk mengalihkan perhatian fokusnya dengan menggunakan tubuh klan Mosha dan juga tanduk emas untuk memahami monumen Dewa Binatang. Dan singkat cerita, 1000 tahun telah Lo Fong lewati pada pelatihan ini. Tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung. Dan kita akan melanjutkannya lagi di minggu depan besok. Tetapi bagi kalian yang tidak sabaran, bisa tunggu di konten spoiler dari Donghua singkat. Serta seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!